Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Perkenalkan, nama saya Abiatar Joiner. Saya adalah mahasiswa Teknik Lindo Kupang dan saya sekarang semester 3. Pada video ini, saya akan membangun atau merancang sebuah sistem basis data untuk sistem informasi sebuah laundry. Kemudian kita akan membuat fitur untuk display datanya. Untuk sistem informasi laundry ini, sekarang kan kita sudah tahu permasalahannya. Sekarang kita akan mengidentifikasi kira-kira data-data apa saja yang saling berkaitan untuk sebuah sistem database laundry. Cara mengidentifikasinya itu yang pertama, data-data yang berhubungan. Maksudnya kalau salah satunya tidak ada, maka proses yang terjadi di laundry tersebut tidak akan jalan. Supaya proses transaksi bisa berjalan dengan lancar di perusahaan laundry tadi, kita harus butuh apa saja. Pastinya kita butuh data-data kan. Maka dari itu yang pertama adalah data petugas. Harus ada petugas yang stay di laundry tersebut. Kemudian ada data pelanggan yang nantinya datang untuk mencuci pastinya. Berarti sudah ada dua data kan, data petugas dan data pelanggan. Kemudian ada data apa lagi? Tentunya pelanggan datang, dia bawa apa? Cuciannya kan. Berarti data berikutnya yaitu data jenis cucian. Nah, sampai di laundry, cucian itu kan otomatis dipisah-pisahkan lagi sesuai jenisnya. Misalkan karpet sendiri, kemeja sendiri, kemeja putih luntur sendiri, ya kan. Kemudian masing-masing ditimbang harga sesuai jenis. Kalau misalkan kita cuci boneka, harganya pastinya beda lagi kan. Cuci karpet beda lagi. Berarti setiap jenis mempunyai harganya sendiri-sendiri. Harganya itu dihitung per gram, per satuan paling kecil, yaitu gram. Jadi saat ditimbang sekian gram kan tinggal dikali. Berarti telah ada data jenis cucian. Itu sudah diinput dengan ketetapan harganya. Harga per gramnya berapa gitu kan. Kemudian pelanggan juga akan disuguhi atau disodorkan pilihan. Ada pengharum, ya kan. Misalnya mau pengharum seperti aroma apa gitu kan. Mungkin pengharumnya itu juga apakah sebagai bonus ataukah sudah termasuk harga itu atau seperti apa. Nah, kalau di laundry yang lain, pengharum itu tarifnya pasti berbeda lagi kan. Tapi untuk kasus laundry ini, kita anggap saja parfum atau pengharumnya itu ya bonus. Jadi dia mau pakai juga silakan, tidak juga silakan gitu kan, tidak masalah. Jadi tidak dihitung biaya tambah lagi. Biayanya tetap dihitung dari pakaian tadi atau cucian tadi. Setelah itu ada data apa lagi? Setelah ada jenis cucian, ada pelanggan, ada petugas. Berikutnya adalah data transaksi pengantaran barang kan. Transaksi ini penyerahan barang kan, ada serah dan ambil. Nah, itu sebenarnya
dia tidak perlu dipisahkan antara data penyerahan barang dan data pengambilan barang. Dia cukup satu data saja, data laundry. Nanti data laundry itu kan ada tanggal diserahkan kapan, tanggal pengambilan kapan. Nah, kasusnya seperti itu. Jadi nanti si pengunjung atau pelanggan tersebut ke laundry, dia akan membawa sejumlah cucian. Cucian itu bisa berdasarkan jenisnya dan ditimbang masing-masing. Didata dan dicuci, kemudian tanggal ambilnya tanggal berapa. Tinggal dia datang ambil. Ketika barang tersebut diserahkan, berarti statusnya itu ya diterima. Kalau barang sementara dicuci, ya statusnya dicuci. Kalau sementara dikeringkan, statusnya itu dikeringkan. Dan yang terakhir, statusnya siap diambil. Ini perancangan yang normal. Jadi kita abaikan dulu bagaimana jika bajunya rusak, ada atau tidak pengembalian atau seperti apa perjanjiannya gitu kan. Itu nanti fitur berlanjutan. Jadi untuk awal kita kembangkan dulu dasarnya. Anggap saja laundry itu tidak terjadi masalah. Kalau masalah misalkan pakainya rusak itu beda cerita lagi. Itu berarti rancangannya harus ditambahkan kembali. Tapi untuk kali ini kita anggap sistemnya berjalan normal. Ada petugas, pelanggan datang bawa pakaian tersebut akan dipisah-pisahkan menurut jenis-jenisnya, kemudian ditimbang. Setelah ditimbang, dapat totalnya berapa. Jadi dalam satu nota itu biasanya kan ada banyak pakaian kan tidak bisa tuh satu nota pokoknya 5 kilo, tidak bisa. Nota A kemejanya berapa kilo, kaosnya berapa kilo, handuknya berapa kilo, seperti kita kalau belanja di toko. Satu struk kan ada banyak barang, tapi ini satu struk ada banyak jenis pakaian yang dia mau cuci. Setelah itu dia tinggal di pakaiannya, tinggal dia datang ambil kalau pakaiannya sudah siap diambil. Itu kasusnya seperti itu. Kita abaikan kasus-kasus lain, misalkan terjadi kehilangan atau barangnya rusak atau cuciannya lama. Itu kita abaikan dulu permasalahannya. Kita kembangkan dulu fitur utamanya. Jadi saat teman-teman membangun sebuah sistem juga seperti itu. Kita harus desain dulu fitur yang pertama. Nah, sekarang kita akan membuat database. Kita akan gunakan MySQL. Kemudian kita akan membuka diagram ini kita dengan mengklik tombol info. Di sini kita start dulu yang apa aja-nya dan juga MySQL.
Di sini kita pilih Excel itu pakai yang versi ini. Kita pakai PHP 7, jadi saat kalian teman-teman install Excel itu, pastikan teman-teman gunakan PHP 7. Jika kalian belum hari ini, silahkan download dulu dan install. Setelah kita klik start update SQL-nya, kita lanjut ke membuka admin PHP-nya. Kita klik di admin yang bagian MySQL. Baik, setelah PHP MySQL terbuka di web browser, lanjut kita akan membuat database yang langsung. Kita klik ke database, kita ketikkan nama database itu Love Laundry ya. Kita klik create. Untuk tabel yang pertama itu adalah tabel petugas. Kita kasih kira-kira 10 kolom, lalu kita tekan create atau klik create. Yang pertama itu ada ID petugas, lalu yang kedua itu adalah nama dari petugas itu sendiri, kemudian jenis kelamin, kemudian ada telepon, kemudian ada email, dan ada alamat. Untuk data petugas ini, untuk mengetahui atau mengisi tanggal lahirnya petugas itu sebenarnya tidak terlalu penting, karena yang penting-penting saja untuk sebuah database laundry. Jadi kita ganti, kita langsung saja yang berikutnya adalah password. Untuk ID petugas ya betul integer. Di sini kita kasih auto increment dan primary key. Nama kita kasih tipe data teks. Untuk jenis kelamin itu varchar, dan batasnya itu 9. Kalau telepon kita kasih juga teks. Email teks, alamat dan password juga teks. ID petugas setelah auto increment ya, primary key. Jika sudah, kita tekan save. Untuk tabel yang kedua, yang berikutnya itu kita bikin database tabel pelanggan. Kita klik Love Laundry, database Love Laundry-nya. Lalu kita di sini buat tabel baru. Tabel berikutnya yaitu pelanggan. Sini kita kasih 10 kolom juga. Lalu kita create. Yang pertama itu ada ID pelanggan, yang berikut ada nama dari pelanggan, kemudian ada alamat untuk pelanggan ini sangat penting ya. Kemudian
telepon, nomor teleponnya, kemudian ada email, kemudian ada jenis kelamin. Untuk tabel pelanggan ini sebenarnya tanggal lahir itu perlu dalam data pelanggan ini. Misalnya suatu saat dia datang mencuci, kemudian dia datang pas di tanggal dia lahir, nanti kan sistemnya itu kasih diskon, jadi sistem kasih kejutan gitu kan. Itu sebenarnya secara tidak langsung orang akan senang dengan perusahaan atau laundry itu, karena laundry itu ingat dengan tanggal lahir orang itu, gitu kan. Ketika orang sudah senang dengan perusahaan atau laundry, dia akan tertarik ke sana kan pastinya. Sebenarnya itu fitur tambahan yang bernama Customer Relationship Management, yang dimana sebuah sistem dapat membina hubungan baik dengan pelanggan. Contohnya seperti ketika kita buka YouTube. YouTube itu kan selalu menampilkan apa yang kalian atau kita semua sukai, karena dia pelajari ketika kita kunjungi. Kalau ia menampilkan apa yang kita sukai, pasti kita akan sering berkunjung ke situ dan kita senang kan. Kalau di sistem ini tanggal lahir penting, karena kita dapat mengetahui tanggal lahir pelanggan itu kapan. Tapi kalau itu tidak dirasakan penting, ya untuk data pelanggan ini kita abaikan saja. Anggap saja itu adalah fitur pelengkap yang nanti akan kita kembangkan lagi. Kemudian di sini kita lanjut kolom password. Untuk tadi pelanggannya integer dan auto increment tentunya. Primary key, nama, teks, alamat itu teks juga, telepon teks, dan email juga teks. Di sini kalau jenis pelanggan itu kita pakai varchar. Yang batasnya itu maksimal karakternya 9. Kemudian ada password, di sini teks juga. Ya minimal ada ID petugas dan data petugas dan pelanggan itu terdapat 7 kolom. Jika sudah, kita klik save. Dan berikutnya itu kita akan membuat tabel yang bernama tabel apa tadi, jenis cucian. Klik left laundry, kita tabel name jenis cucian. Di sini kita bikin 3 tabel, 3 kolom maksudnya. Kita klik create. Yang pertama itu pastinya ada ID jenis cucian. Itu dia bertipe rata integer, auto increment, primary key atau
auto increment. Kolom berikutnya itu ada nama. Nama ini kan untuk nama dari jenis cucian, misalnya karpet, baju, kaos, kemeja, celana gitu kan. Di sini kita kasih katanya teks. Dan berikut adalah harga. Harga di sini itu kan kita hitung per gram. Jadi misalkan pakaiannya kemeja, berarti semua kemeja dikumpulkan, ditimbang dan dikalikan dengan harga per gramnya. Jadi kita kasih integer. Jika sudah, kita klik save lagi. Kita akan membuat beberapa tabel lagi. Tabel yang berikut itu adalah tabel transaksi. Kolom yang dipakai itu 9 kolom. The grade. Pada kolom yang pertama itu ada ID transaksi, pastinya. ID transaksi. Yang berikut ada tanggal terima. Kolom berikutnya itu ID petugas yang terima. Petugas terima saja, kita tulis ID petugas terima. Kemudian ada tanggal serah, tanggal diserahkan kembali ke pelanggan baju yang telah dicuci. Kemudian ada ID petugas yang serahkan pakaian atau cucian itu ke pelanggan. Jadi petugas serah. Kemudian ada status. Status ini adalah ketika menandakan apakah sudah diterima atau sudah dibayar, sedang dicuci, sudah diserahkan ke pelanggan atau bagaimana. Itu gunanya status. Kemudian yang berikut itu ada ID pelanggan. Di sini harus ada pelanggan serah dan pelanggan yang terima sebenarnya, tapi di sini kita jadikan satu saja, yaitu pelanggan yang serah dan terima barangnya, karena kan dia satu ID. Jadi di sini kita tulis ID pelanggan. Jadi misalkan saya ke laundry, saya serahkan barang atau cucian saya, otomatis kan pelanggan itu saya. Terus saat saya mau ambilkan, otomatis saya bisa ambil sendiri atau saya suruh orang lain yang ambil. Tidak mungkin orang lain itu yang ambil, dia datang ke sana, dia harus daftar dulu sebagai pelanggan baru kan, tidak mungkin. Otomatis dia hanya mewakili atas nama saya. Berarti di sini hanya ada ID pelanggan. Ini ID pelanggan. Berarti tidak perlu pakai serah terima. Meskipun saya diwakili orang lain, tetap ada di serah terima, tapi kita kasih catatan
Berikut di sini kita kasih kolom catatan. Catatan itu andaikan terima orang lain, maka siapa yang terima gitu kan. Itu kita pakai catatan saja. Supaya suatu saat kalau ada barang yang hilang bisa ditelusuri. Oh, ini diambil oleh si siapa, misalnya si Siska misalkan gitu kan. Kemudian kolom yang terakhir ini mungkin kita pakai NIK, nomor induk kependudukan. Di sini mau ditambahkan NIK juga boleh. KTP-nya siapa kan di situ statusnya jelas kan. Tapi NIK ini kita kasih 0. Sini kita kasih ininya 0. Itu maksudnya agar kita boleh isi NIK-nya nanti, boleh isi, boleh juga tidak masalah. Oke, untuk tipe data ID transaksi itu integer. Di sini dia primary key, auto increment. Terus tanggal terima itu date. ID petugas terima integer. Tanggal serah itu date juga. Di sini kita kasih 0 karena kan kita belum tahu nih tanggal serahnya kapan setelah dari tanggal terima pakaian itu. Tanggal serahnya diketahui setelah kita selesai atau laundry itu selesai mencuci pakaiannya setelah mengeringkan. Jadi tinggal serahkan tanggalnya itu di inputkan nanti, dimasukkan nanti. Kemudian ada ID petugas serah, ini integer. Di sini juga kita kasih 0 karena kan kita belum tahu nih siapa yang akan petugas nama siapa yang menyerahkan cucian itu ke pelanggan nantinya. Kemudian status kita kasih tipe data integer, teks ID pelanggan integer, sudah integer. Kemudian catatan itu teks. Catatan juga kita kasih 0. Jika sudah, kita lanjut klik save. Nah, di sini telah ada tabel database laundry, telah ada tabel jenis cucian, pelanggan, petugas, dan juga transaksi. Kemudian kita akan membuat satu tabel lagi. Tabel itu namanya tabel detail transaksi. Tabel detail transaksi. Kolom pada tabel ini itu ada 5. Kita create. Yang pertama itu ada
Tentunya ada di ID detail transaksi. Kemudian ada untuk ID detail transaksi ini, agar supaya saat fitur hapusnya itu dia lebih gampang. Kemudian kedua ada ID transaksi. ID transaksi itu supaya kita merujuk ke transaksi itu sendiri. Kemudian ada kolom berikutnya, ada kolom ID jenis cucian. Dan kolom berikutnya itu kolom berat. Kenapa di sini kita pakai berat, bukan jumlah potong pakaian atau cucian gitu kan? Karena cuciannya kan itu pakai timbang. Karena karena cuciannya itu kan pakai timbang per 1 gram. Kalau beratnya 1,5 ya dikali 1,5 kali sekian. Beratnya per berapa gram nanti kita yang tetapkan. Jadi bukan jumlah per potong sekiannya atau pakaiannya. Dan yang kolom terakhir itu ada harga. Harga di sini harga atau berat, jadi kita tinggal timbang, misalkan kemeja 1 kilo mungkin 20.000 ya. Tinggal 20.000 itu kita bagi 1.000, maka dapat biaya per gramnya kan. Jadi harga ini harga per gram. Untuk tipe datanya untuk semua ini kita kasih tipe data integer semuanya. Dan untuk ID detail transaksi kasih auto increment dan primary key. Kalau ID transaksi ini tidak perlu primary key lagi, karena dia kan bisa diduplikasi. Untuk yang ID transaksi ini tidak primary key lagi. Nah, hanya ini saja untuk tabel detail transaksinya. Ini juga adalah rancangan tabel yang standar. Nanti kalau ada kasus-kasus lain seperti pengembangan, misalkan barangnya hilang dan lain-lain, itu kita butuh perancangan lebih lanjut. Tapi di sini kita desain database-nya di basic atau dasarnya dulu. Ini mengenai rancangan database-nya. Jika sudah kita kita save. Nah, jika sudah seperti ini, maka telah ada 5 tabel atau 5 data pada database laundry. Ada transaksi, petugas, pelanggan, jenis cucian, dan dengan detail transaksi. Sampai di sini dulu videonya.
pada video-video selanjutnya saya akan membuat video tentang kita mengisi data-data selanjutnya untuk tabel-tabel ini, dan akan saya konekkan ke HTML untuk webnya. Terima kasih untuk semua yang telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih.